Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Fitriani Astuti, perwakilan dari kelompok A5 dalam tugas proyek di semester 3. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari laporan akhir proyek D dalam bentuk poster yang telah kami buat. Kelompok kami beranggotakan 10 orang, yaitu yang pertama Tiffany Putri Kirana, Siti Salmadina Malasabesi, Aprilia Fitriani Astuti, Syafiko Risma, Muhammad Rizky, Meira Aprilia Ananta, Inayah Saindra, Bima Satria Kusuma, Laila Khairinisa, dan Renal Ricardo. Metode yang kami gunakan dalam proyek di semester 3 ini yaitu metode penelitian evaluasi. Selanjutnya, untuk tujuan umum yaitu mampu mengimplementasikan capaian mata kuliah pembiayaan kesehatan atau PEMKES, desain dan manajemen formulir atau DMF, kodifikasi sistem penginderaan syaraf gangguan jiwa dan perilaku atau KSPS, kodifikasi cedera keracunan dan faktor internal atau KCKFE. Selanjutnya mengenai tujuan khusus yaitu yang pertama, mampu menggunakan sistem inasi BIJIS dan paham alur pembiayaan kesehatan. Yang kedua, mampu membuat desain interface formulir reka medis elektronik. Yang ketiga, mampu melaksanakan kodifikasi cedera keracunan dan faktor eksternal. Dan yang keempat, mampu melakukan kodifikasi sistem penginderaan syaraf gangguan jiwa dan perilaku. Selanjutnya mengenai latar belakang laporan kami yaitu formulir merupakan secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Untuk menghasilkan data reka medis yang berkualitas, aspek desain manajemen yang baik perlu diterapkan dalam formulir reka medis. Desain manajemen reka medis merupakan kegiatan perancangan formulir reka medis berdasarkan kebutuhan pencatatan transaksi pelayanan, kegiatan pelayanan, dan penyusunan pembuatan laporan organisasi. Setiap rumah sakit wajib melakukan pelaporan internal dan eksternal. Salah satu bentuk laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu rumah sakit yaitu statistik Vayankes pelayanan kesehatan. Ada beberapa indikator yang digunakan sebagai evaluasi kinerja rumah sakit yaitu bed occupancy rate atau BOR, turnover internal atau TOI, average length of stay atau AVLOS, bed turnover atau BTO, net death rate atau NDR, dan gross death rate atau GDR. Pada sistem informasi manajemen rumah sakit juga diperlukan kodifikasi diagnosis dan tindakan sebagai syarat klaim asuransi atau BPJS. Kodifikasi penyakit merupakan suatu kegiatan yang mentransformasikan diagnosis penyakit dan masalah kesehatan yang lainnya dari kata-kata menjadi sebuah bentuk kode yang memudahkan penyimpanan, retrieval, dan analisis data. Selanjutnya mengenai hasil dari laporan kami yaitu yang pertama, pembiayaan kesehatan terkait integrasi regulasi dan hukum kesehatan yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi kesehatan seperti inasi BIJIS. Yang kedua, mengenai desain manajemen formulir terkait pengembangan desain user interface reka medis elektronik atau sistem informasi kesehatan. Yang ketiga, mengenai kodifikasi sistem penginderaan syaraf gangguan jiwa dan perilaku terkait mengembangkan integrasi kasus sistem penginderaan syaraf gangguan jiwa dan perilaku. Yang keempat, mengenai kodifikasi cedera keracunan dan faktor eksternal terkait pengembangan integrasi kasus cedera keracunan dan faktor eksternal. Selanjutnya mengenai kesimpulan, dalam proyek ini terdapat poin-poin yang saling berkaitan pada reka medis, terdapat pengkodean dengan beberapa kasus seperti sistem penginderaan, syaraf, gangguan jiwa dan perilaku, kodifikasi cedera dan keracunan, serta faktor eksternal yang dibahas dalam proyek ini. Tidak hanya pengodean saja, terdapat pembiayaan kesehatan yang nanti akan berkaitan dengan reka medis untuk mendapatkan dokumen-dokumen pasien dan pengembangan sistem informasi kesehatan. Terdapat desain manajemen formulir di mana formulir tersebut digunakan untuk memuat catatan-catatan, informasi atau instruksi-instruksi yang akan diteruskan kepada individu-individu atau organisasi lain. Dan statistik Vayankes yang menggunakan dan mengelola sumber data dokumen reka medis yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran dari segi tingkat manfaat sarana, mutu, dan tingkat efisien pelayanan rumah sakit. Itu saja mengenai pemaparan dari hasil laporan proyek di semester 3 kami dari kelompok A5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.